Halo semuanya, selamat datang lagi nih di sesi bedah kasus kita. Hari ini, kita punya sebuah setup yang benar-benar luar biasa menarik, khusus buat Anda para investor institusional dan manajer portofolio yang lagi merhatiin pasar. Kita bakal membedah satu dislokasi pasar yang sangat masif di saham Bumi Resources. Bayangin ya, di satu sisi kita ngelihat kepanikan luar biasa, tapi di sisi lain, data murninya justru nunjukin realitas fundamental yang sangat berbeda. Ini momen krusial banget buat kita bisa misahin mana yang cuma kebisingan pasar dan mana sinyal yang sebenarnya. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal jalan cepat mulai dari anatomi kepanikan harga, realitas fundamental, jejak rotasi asing, sinyal teknikal, sampai ke rekomendasi strategis buat eksekusinya. Masuk ke bagian pertama, mari kita bedah dulu anatomi kepanikan harga bumi yang baru aja menghantam pasar. Minus 60%, angka yang lumayan brutal kan? Saham Bumi udah terkoreksi sejauh ini dari titik puncaknya di bulan Januari lalu. Dan khusus hari ini aja, harganya anjlok sampai 9,71% di sesi intraday. Pemicunya? Sebenarnya cuma kepanikan dari rumor soal pembentukan Badan Ekspor Komoditas Strategis, sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan bakal nekan margin para eksportir batubara. Nah, mari kita selami ini lebih dalam. Walaupun harganya lagi ditekan habis-habisan sampai ke level Rp186, sebenarnya ada 3 diskoneksi yang mencolok banget. Saat harganya hancur begini, indikator teknikal malah nunjukin kondisi oversold ekstrim. Sementara fundamental labanya meroket, dan ini yang paling menarik, investor asing malah diam-diam akumulasi barang besar-besaran. Ini benar-benar indikasi klasik peluang emas di tengah irasionalitas pasar. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kontras fundamental di kuartal 1. Disinilah setup kontrarian ini mulai kerasa masuk akal. Mari kita lihat data murninya secara objektif. Kalau kita bandingin langsung Bumi dengan kompetitor sesektornya, AAD, perbedaannya tuh kontras banget. Laba bersih Bumi di kuartal 1 2026 ini melesat naik 34,6% secara tahunan, nembus angka 24,1 juta dolar AS. Lah sebaliknya, laba AAD malah nyungsep minus 27%. Jadi Bumi ini nggak cuma bertahan, mereka benar-benar ngalahin ekspektasi operasional. Detail operasionalnya malah lebih gila lagi nih. Pendapatan mereka tumbuh hampir 20%, dan yang paling luar biasa, laba kotor loncat tajam lebih dari 61%. Ini nunjukin margin mereka lagi ekspansi gede-gedean. Belum lagi rasio utang mereka sekarang udah di level 0,41 kali, yang mana itu sehat banget. Apalagi didukung cadangan batubara raksasa sampai 2,4 miliar ton. Dampaknya ke valuasi, saham ini jadi luar biasa murah. Jadi aksi jual hari ini tuh rasanya kayak hadiah diskon yang irasional aja dari retail yang lagi panik. Oke, masuk ke bagian ketiga. Kalau fundamentalnya bagus banget, siapa dong yang nampung barang dari retail yang ketakutan ini? Mari kita ikuti jejak smart money di order book. Coba lihat data ini. Kelihatan jelas banget ada triple bid wall atau 3 lapis dinding beli raksasa dari institusi yang nongkrong antri di kisaran harga Rp177 sampai Rp180. Totalnya ada sekitar 2,4 juta lot yang siap nahan harga supaya nggak jatuh lebih dalam dari support ini. Ini setara dengan puluhan miliar rupiah yang udah diposisikan dengan sangat strategis. Belum kelar sampai di situ. Di bawah harga 177 aja, masih ada agregat antrian 4,1 juta lot tambahan loh. Rasio bid banding ask-nya itu hampir 2:1 loh. Ini bukti nggak terbantahkan kalau pembeli institusi lagi nyerap kepanikan retail secara diam-diam tapi sangat agresif. Lanjut ke bagian keempat. Kita bakal bedah analisis taktik rotasi sektor dari investor asing pakai data transaksi dari awal bulan. Tolong ingat angka ini baik-baik. Plus 66,6 miliar rupiah. Ini adalah net buy dari investor asing hari ini aja. Coba pikirin deh, saat harganya anjlok 9% dan semua orang panik, asing malah pakai momen ini buat terus memborong sahamnya. Dan kalau kita tarik data dari 1 sampai 19 Mei, ini tuh bukan pembelian acak. Broker-broker seperti Mahakarya Arta Securities lagi ngelakuin akumulasi masif dan berlapis. Kita bisa ngelihat jelas ada sinyal divergensi dan rotasi taktis kalau dibandingin sama pergerakan saham batubara yang lain.
Lihat deh gimana mereka merombak portofolionya. Maybank contohnya, mereka ini penjual teratas di AAED, tapi secara harfiah modalnya diputar dan mereka jadi pembeli teratas di saham Bumi yang lagi diskon ini. Ini rotasi sektor yang sangat rapi. Uang gede keluar dari AAED, langsung masuk ke Bumi. Bagian kelima nih, fundamental udah kuat, institusi udah akumulasi secara terstruktur. Nah, gimana sinyal teknikal pembalikan harganya? Pertanyaan $1 juta buat para analis. Apakah pergerakan ekstrim hari ini tuh kapitulasi akhir, semacam pembersihan terakhir sebelum harga melesat naik, atau malah awal tren turun struktural yang lebih dalam? Mari kita kupas sinyal teknikalnya. Ada rentang harian yang ekstrim banget sampai 19%, di mana harga sempat sentuh 178 sebelum ditarik naik lagi. Ekor bawah yang panjang ini tanda klasik seller exhaustion. Penjual retail udah kehabisan barang, dan institusi masuk nampung di bawah. Konfirmasinya, ledakan volume kapitulasi sampai 9 miliar lebih, naik 300% dari rata-ratanya. Ditambah lagi indikator RSI yang nyentuh 28,8 alias oversold parah. Kombinasi ini historisnya selalu muncul di area bottom, ngasih sinyal pembalikan tren harga jangka pendek yang kuat. Tapi ingat, sebagai profesional, kita wajib memetakan risikonya. Peluang pantulannya ada di probabilitas 65% untuk naik ngetes resisten MA50 di level 200 sampai 215 rupiah dalam beberapa hari ke depan. Tapi tolong perhatikan skenario pembatalan tesis ini ya. Kalau sahamnya ditutup di bawah support utama 177 dengan volume tinggi, tesis ini langsung batal dan resiko penurunan ke 159 langsung terbuka lebar. Objektif banget kan? Terakhir, bagian ke-6, rekomendasi strategis dan resiko. Mari kita rangkum ini jadi panduan taktis buat investasi Anda. Kesimpulannya apa? Rekomendasinya adalah beli spekulatif. Kata spekulatif kita pakai karena rekam jejak volatilitas saham ini, tapi secara objektif, Seta Bumi saat ini jauh lebih superior dibanding kompetitornya, baik secara teknikal maupun fundamental. Poin krusialnya sekarang ada di eksekusi Anda nih. Kalau Anda tipe bounce trader, strateginya adalah cicil bertahap di area 186 sampai 177, target pantulan di 200. Tapi kalau Anda investor nilai jangka panjang yang ngincer diskon valuasi, Anda bisa akumulasi dari sekarang buat nunggu re-rating ke level 300 sampai 500. Sekali lagi saya ingatkan buat para manajer portofolio, manajemen resiko itu mutlak. Stop loss ketat di 175 itu harga mati, nggak bisa ditawar. Dan ingat, porsi maksimal cukup 3-5% dari portofolio Anda. Sebagus apapun setupnya, kita nggak boleh tutup mata sama beban sejarah volatilitas saham ini yang gila-gilaan. Ditambah ketergantungannya sama siklus batubara global dan rumor regulasi. Disiplin adalah kunci. Pada akhirnya pertanyaannya simpel aja. Di tengah kepanikan retail yang irasional, nablak dinding beli institusi yang kuat banget, plus rekor laba kuartal 1 yang impresif, apakah Anda bakal ikut-ikutan kerumunan yang ketakutan, atau Anda mau tetap tenang dan ngikutin data murninya? Pilihan di tangan Anda. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.